Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah saudara-saudara mengasihi orang lain hari ini? Pada edisi Embun Pagi hari ini, Kamis 5 Mei 2022, kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105,7 FM. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Butiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan Yesus, tema renungan Embun Pagi pada saat ini ibadah. Berdasar dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama merendahkan hati kita kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya di dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa bersama. Kami datang ke hadirat-Mu, ya Bapa di surga, menaikkan segala puji dan kemuliaan hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih setia yang memberikan bagi kami kehidupan sampai saat ini. Puji dan syukur juga kami naikkan kepadamu untuk istirahat di saat malam yang sudah kami lalui. Bapa di surga, sebelum kami melakukan kegiatan atau aktivitas di hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon, firman yang akan kami dengarkan pada saat ini akan memberikan kekuatan di dalam langkah kehidupan kami. Berikan ketenangan bagi setiap hati kami, supaya kami dapat mengambil sikap patuh dan hormat untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan hati dan pemikiran yang terbuka di setiap kami agar dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu. Buatlah hamba-Mu yang hendak menyampaikan sebagian dari firman-Mu, bimbing supaya firman yang akan disampaikan itu asalnya dari Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan, supaya kemuliaan Tuhan semakin ditinggikan. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang membawa kami ke dalam sukacita dan kedamaian. Inilah yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 42, demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia tentu setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Para pendengar, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, di zaman atau masa Yesus dan murid-muridnya selalu berkumpul di hari pertama setiap minggunya. Mereka juga suka datang ke ibadah-ibadah di sinagoge dengan baik dan teratur. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, murid-muridnya tak lagi beribadah seperti biasanya di sinagoge.
Hal ini mendorong murid-murid untuk mengadakan pertemuan mingguan mereka dengan berkumpul bersama. Tujuannya pun sangat sederhana, yaitu untuk mengingat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Itulah yang kemudian dikenal dengan kebiasaan gereja mula-mula. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, setiap kita tentu sering kali mendengar kata ibadah. Ibadah merupakan sebuah komunitas menurut saya yang begitu sangat spesifik yang dilakukan oleh orang percaya, yang tidak dapat disamakan dengan perkumpulan komunitas biasa. Ibadah jelas berbeda dengan komunitas biasa. Rahasia perbedaannya adalah karena di dalam ibadah terdapat hadirat Tuhan yang sangat jelas di antara umat atau jemaat yang hadir. Melalui bacaan yang kita dengarkan tadi, jemaat atau umat mula-mula menggambarkan sebuah ibadah atau persekutuan yang ideal, di mana hadirat Tuhan itu menjadi dasar dari segala pujian dan juga penyembahan, serta motivasi kasih sebagai dasar atau fondasi dari semua perbuatan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dalam ibadah atau persekutuan yang didasari oleh hadirat Allah, pasti di situ ada kesehatian, di situ ada kebahagiaan, ada sikap saling menyayangi, saling memperhatikan, ada kerelaan untuk berkorban, yang semuanya itu dilakukan dengan hati yang tulus atau ketulusan. Dan di mana ada kerukunan, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat sukacita di dalam kehidupan umatnya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bertekun dalam persekutuan menjadi salah satu ciri gereja mula-mula, di samping bertekun dalam firman dan doa. Di dalam persekutuan mereka banyak bergaul satu dengan yang lain, saling mengasihi, membangun kedekatan, menunjukkan kepedulian, saling berbela rasa, saling mendukung dengan sepenuh hati satu dengan yang lain, dan mereka berkumpul setiap waktu untuk menyatakan bakti dan sembahnya kepada Tuhan. Mereka sangat murah hati, rela berbagi dengan harta miliknya. Kasih dan kesalehan mereka menjadi kesaksian nyata, sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, semakin hari banyaklah orang yang menggabungkan diri di dalam persekutuan atau ibadah pada saat itu. Sahabat Petra yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, ada 4 unsur dasar yang dilakukan secara teratur oleh jemaat atau umat mula-mula yang perlu untuk kita perhatikan supaya kemudian gereja masa kini pun dapat meneladaninya. Apa itu? Yang pertama adalah pengajaran rasul-rasul. Jemaat mula-mula betul-betul berusaha bertekun. Saya artikan mendampingi, melayani di samping, menyediakan, memakai banyak waktu, tetap rajin dan tekun di dalam pengajaran rasul-rasul, menjadi murid yang hidup meneladani dan mengikuti hidup sang guru, yaitu Yesus. Jadi bertekun dalam pengajaran para rasul menerangkan bagaimana cara jemaat mula-mula yang secara terus-menerus belajar tentang ajaran yang disampaikan dan diberikan oleh para rasul dengan banyak waktu
dan penuh dengan ketabahan dan juga dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Inilah sebabnya mereka disukai banyak orang, saudara. Sepanjang ibadah atau perkumpulan orang-orang percaya di zaman gereja mula-mula akan dipenuhi dengan pembacaan firman Tuhan. Mereka menjalankan ibadah, pembacaan firman bersama atau yang disebut dengan liturgi. Bahkan sebagian besar dari kitab suci akan dibacakan sembari mengajak umat untuk kemudian berdiri, setelah itu duduk kembali, sama seperti yang kita lakukan ketika kita ibadah di gereja pada masa kini. Kebiasaan seperti itu adalah kebiasaan yang mereka alami manakala mereka saat itu beribadah di sinagoge, dan itu menunjukkan sikap penghormatan mereka kepada firman Tuhan. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan persekutuan. Mereka tidak memberikan waktu sia-sia, tapi mengusahakan waktu-waktu yang terbaik untuk bersekutu atau beribadah. Mereka memberikan perhatian yang penuh, bukan ala kadarnya di dalam persekutuan. Dewasa ini, saudara, di tengah-tengah dunia, persekutuan sudah sangat jarang. Bahkan pada tingkat yang terkecil, artinya di dalam kehidupan keluarga kita. Namun kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, pada waktu jemaat atau umat mula-mula, itu menjadi teladan dalam kehidupan persekutuan sekarang. Sebuah hubungan antara individu yang melibatkan kepentingan bersama yang diikuti dengan partisipasi aktif dalam kebersamaan. Kalau kita mendengar persekutuan dalam istilah sekarang itu disebut dengan fellowship. Gereja itu adalah community atau komunitas di mana orang-orang berkumpul, membagi hidup bersama, dan saling berbagi satu dengan yang lainnya. Gereja sangat relevan dan sangat terhubung dengan situasi yang terjadi, yakni di tengah-tengah dunia yang begitu mendambakan suatu kesatuan dan persekutuan. Di dalam gereja pasti ada dinamika, pasti ada riak-riak perbedaan yang terjadi, namun disitulah tanda gereja yang hidup. Kemudian ciri yang ketiga adalah pemecahan roti. Memecahkan roti menjadi tanda atau mengisyaratkan adanya persaudaraan yang sejati, erat, kebersamaan, kesatuan, komunikasi yang harmonis. Roti dalam bagian firman Tuhan ini diawali dengan artikel atau kata sandang tertentu, sehingga banyak dan ada penafsir yang kemudian menjelaskan melalui Alkitab ini, roti ini tidak menunjuk atau merujuk pada roti yang kemudian dimakan mereka sehari-hari, bukan seperti itu. Tapi pada perjamuan kudus. Mereka melakukan apa yang dilakukan Yesus dalam perjamuan terakhir. Mereka selalu mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib untuk mereka, sehingga mendorong mereka untuk membagikan kasih kepada orang lain. Karena itu mereka itu menjadi umat atau jemaat yang mengasihi dan murah hati, membagi-bagikan apa yang mereka miliki kepada mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Kemudian ciri yang keempat adalah doa. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula tekun dengan apa yang disebut dengan berdoa dalam banyak hal, termasuk untuk jiwa-jiwa yang kemudian dimenangkan. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan ini, melalui kehidupan mereka, Tuhan menambah jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Mereka sungguh-sungguh di dalam berdoa. Juga untuk pergumulan-pergumulan hidup,
persoalan-persoalan orang lain, memberikan perhatian di tengah dunia yang makin individualistik. Yang menarik sahabat Petra, di dalam perikop ini dimulai dan diakhiri dengan bertambah jumlah. Akibatnya mereka menjadi gereja atau umat yang disukai adalah Tuhan menambah jumlah mereka. Sebetulnya kalau kita baca dari firman Tuhan ini, jumlah itu bukanlah target atau tujuan, tetapi ini sebagai bentuk dari akibat atau efek. Mari kita kemudian belajar juga bagaimana mewujudkan gereja yang disukai. Bukan hanya label gereja mula-mula, tetapi dalam konteks kekinian dalam kehidupan gereja saat ini. Doa menjadi bagian penting di dalam kehidupan ibadah. Padahal seringkali orang lupa apa toh kemudian di dalam doa. Melalui doa di dalam ibadah yang seringkali kita ungkapkan melalui doa syafaat, tentu itu menjadi bagian yang harus kita lakukan, kita kembangkan di dalam kehidupan gereja, sehingga melalui doa itu diberkati oleh Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, persekutuan yang intim, penuh kasih dan kesalehan mestinya tetap hidup di masa kini. Kita mestinya adalah menjadi pelaku-pelaku yang mesti menghidupi. Jangan sampai persekutuan jemaat digantikan dengan jiwa kebersamaan yang dibangun untuk sekedar bertemu, berkumpul, bersenang-senang, melepas penat dan mencari kepuasan dengan mengesampingkan Tuhan. Dari ciri-ciri spesifik yang saya sampaikan di atas ini dalam ibadah, biarlah ibadah atau persekutuan yang kita bangun ini menjadi berkat bagi banyak orang karena didasari prinsip hidup Kristiani yang benar. Inilah embun pagi saat ini, biarlah memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di saat pagi hari ini kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan sebagian dari sabdamu di dalam embun pagi. Berikan kepada kami kemampuan untuk dapat mendengarkan dan melakukan dari sebagian dari firman-Mu itu. Bimbing juga kami karena kami sungguh memerlukan Engkau di dalam langkah kehidupan kami. Dan kami memohon kepadamu ya Bapa, biarlah kasih-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, dan bantulah juga kami di dalam kuasa Roh-Mu untuk dapat menjadi pewarta-pewarta kasih-Mu kepada sesama kami, hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih dari Tuhan. Ampunkan bila mana di dalam kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu itu ada banyak kesalahan dan dosa. Kami memohon penyertaan Tuhan di dalam langkah hidup kami di hari ini. Kiranya Bapa sertai dan Bapa berkati. Inilah doa kami kepadamu yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, embun pagi pada hari ini 5 Mei 2022. Kiranya firman Tuhan ini akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan, penghiburan bagi kita untuk dapat melewati hari ini dengan baik. Saya, Pendeta Agung Putiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.